Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata durasi panjang itu tidak cukup mampu membuat teman-teman semua itu bisa memahami. Di sini saya mencoba sharing step by step supaya teman-teman semua bisa membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini dengan maksimal. Terutama di sini saya akan sharing tonggak awal supaya pertumbuhan jamurnya teman-teman semua itu bisa maksimal. Nah, ini yang saya maksud adalah tonggak awal membudidayakan jamur bonggol jagung supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pertama-tama kumbungnya harus seperti ini. Jadi tidak bisa langsung nempel ke tanah ya. Jadi harus sistem gantung atau erak seperti ini. Karena yang sistem gantung seperti ini relatif lebih aman ketika di saat musim kemarau maupun musim hujan. Jadi ini media itu tidak langsung kena tanah ya, intinya gitu. Dan juga rayap-rayap itu tidak mudah masuk ke dalam media. Itu yang mengakibatkan pertumbuhan jamur itu bisa tidak maksimal. Jadi intinya seperti ini. Tidak harus mirip antara lebar dan panjangnya, yang terpenting metodenya seperti ini. Nah, ini dari atas sini ke rak ini saya buat 22 cm ya, kurang lebihnya seperti itu. Anggap 20 gampangannya. Dengan panjang ini 3,5 meter kali 80 cm lebarnya. Jadi ini setara dengan panjang 5 meter kali 50 cm. Itu bagi saya. Jadi ini nanti saya buat buka 2 ya, karena kalau buka 1 itu sedikit rumit. Nah, untuk tengahnya sendiri, untuk ruang udaranya, ini teman-teman buat yang seperti ini. Ini tidak harus mirip ya, tidak harus mirip dengan ini. Yang terpenting, sekalipun di atasnya kotak, itu nggak ada masalah. Yang terpenting ruang udara itu mencakup kisaran 50 cm. Itu untuk ruang udara. Itu khusus di luar ruangan seperti ini, yang kayak punya saya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ini jarak ke tanah, ini kurang lebihnya 10 cm jarak ke tanah. Karena di daerah saya sendiri ini tanahnya tanah merah ya, tanah apa ya, kalau di daerahnya saya ya seperti itu dah. Jadi ketika hujan turun itu airnya sedikit lembek. Jadi ini mudah mudah jatuh kayak gitu. Jadi rak ini tidak akan sama dengan posisinya seperti ini akan jatuh ke bawah. Biasanya seperti itu ketika musim penghujan datang. Jadi seperti ini ya. Nah, ini dari ini ke atas ini 60 cm teman-teman. Ada yang 50 cm, emang saya bedakan, ada yang 50 cm karena panjang ininya ya, panjang bambunya itu nggak sama. Jadi saya buat seperti ini. Yang jelas intinya 50 cm dari rak ini ke atas itu ideal. Maksimal itu sampai dengan 70 teman-teman. Jadi itu nanti tinggal disesuaikan di daerahnya teman-teman itu cocok yang seperti apa. Karena ketika cuaca yang sangat panas, misalnya seperti di daerah saya, itu condong lebih harus tinggi untuk ruang udaranya. Nah, ini 22 cm, ada yang 20 cm untuk wadah bonggolnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau langsung ke tanah itu biasanya tidak cocok untuk daerah teman-teman yang sangat panas lah. Intinya kayak di daerah saya itu nggak cocok sama sekali. Itu wajib, syarat utama ya harus seperti ini model raknya. Ya mau susun itu nggak ada masalah, yang penting jangan nempel ke tanah. Kecuali di daerah teman-teman itu cuacanya dingin atau sedikit suhunya beda ya. Kadang kan ada di dekat gunung itu sedikit dingin, itu nggak ada masalah sekalipun nempel ke tanah. Jadi itu tinggal disesuaikan saja sesuai daerah teman-teman masing-masing. Jadi seperti ini ya.
ketika saya sudah memakaikan mulsa seperti ini. Nah, untuk penutupnya sendiri ini dikasih pemberat teman-teman, jadi biar presisi, jadi nggak gampang udara banyak yang masuk seperti ini. Nah, ini 4 kumbung ya, 4 kumbung saya tebar, 2 kumbung di tengah itu saya lebih awal 5 hari usianya daripada yang ini. Yang ini saya langsung kasih contoh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 20 cm. Nah, untuk ketebalannya sendiri ini kurang lebih 15 cm. Jadi disisakan ruang supaya saya bisa menaruh waring seperti ini. Ini gunanya supaya tikus itu tidak masuk ke dalam media, teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika manen ya sedikit rumit karena ada jaringnya, yang terpenting tidak dirusak tikus. Intinya seperti itu. Nah, ketika panen ini seperti ini, teman-teman. Jangan ditempelkan ke media ya, itu nggak maksimal. Cara yang seperti ini saya jamin ampuh menghindari dari tikus masuk. Karena ketika yang seperti ini, tikus itu merasa mungkin dijebak ya, jadi nggak berani masuk. Sekalipun bolongin yang di bawah, itu nggak berani masuk tetap. Sekalipun bisa ya, otomatis tikus akan terjebak, nggak bisa lari lewat sembarangan, jadi pasti terkunci, jadi gampang lah untuk membunuh, jadi tikus takut seperti itu. Nah, ini lengkap ya, supaya teman-teman ini maksimal untuk pertumbuhannya dan tidak diganggu tikus dan aman tanpa kendali dan bebas cuaca, mau kemarau mau hujan itu nggak ada masalah, nggak ada kendala. Sekalipun memang di saat musim hujan turun kayak sekarang ini, itu sedikit ada penurunan, bukan karena jamurnya jelek, tapi ada penurunan, itu memang hal yang wajar. Seperti itu. Kalau sampai rusak itu nggak mungkin, karena cara yang seperti ini cara yang paling efektif ketika mengalami perubahan cuaca maupun cara mengembangkan budidaya jamur bonggol jagung seperti ini. Nah, mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.